Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الذي أرسله الله إلينا شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang kasihnya tiada pilih kasih. Allah yang penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Sudah sepatutnya mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-18 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini. Seperti kita berdoa layaknya setelah salat witir, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini khatib ingin menyampaikan tentang zakat. Zakat dalam bahasa Arab yaitu zaka yang berarti suci, tumbuh dan subur. Zakat menurut pandangan ulama fuqaha terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Di dalam zakat mal terbagi lagi menjadi 5, yaitu zakat peternakan, zakat pertanian, zakat emas dan perak dan dikonversikan menjadi uang atau tabungan. Kemudian zakat perdagangan dan zakat rikas dan ma'adin, yang terakhir yang keenam yaitu zakat fitrah. Jadi ada 6 macam zakat. 2 ditambah 5 sama dengan 6. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik yang belum balik maupun yang sudah balik. Begitu masuk Ramadan, 1 Ramadan ditetapkan oleh Kementerian Agama, maka bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sekalian sudah bisa melaksanakan membayar zakat fitrah pada malam 1 Ramadan tersebut. Sampai kapan? Waktunya selambat-lambatnya sampai menjelang sholat Idul Fitri. Afdolnya kapan? Berbagai pandangan ulama, pembayaran zakat fitrah afdolnya pada malam takbir, yaitu pada malam 1 Syawal. Oleh karenanya mari sama-sama
kita untuk mengingat bahwa perintah zakat ini merupakan perintah seperti solat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, aqimis sholata wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Kata solat dan kata zakat di dalam Al-Qur'an tersebut sama kedudukannya. Aqimis sholah, dirikanlah solat. Wa itu menggunakan waw atof, artinya penghubung antara solat dan zakat. Kedudukannya sama-sama wajib, layaknya solat 5 waktu sehari semalam. Maka dari itu bagi orang muslim yang tidak membayar zakat, maka nerakalah ancamannya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan Quran surat At-Taubah ayat 60, bahwa Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit tidak menyebut zakat di dalam surat At-Taubah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu. Nah, sedekah disebutnya, bukan zakat. Tafsirnya apa? Bahwa sedekah di sini pengertian dari sedekah wajib. Sedekah wajib yaitu zakat yang harus ditunaikan bagi kita yang beragama Islam. Maka dari itu sedekah bukan hanya sedekah umum ya. Sedekah itu ada sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib memenuhi nisab, memenuhi haul, memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan sedekah sunnah kapanpun bisa kita lakukan. Oleh karenanya siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat itu. Sebagaimana dalam Quran surat Taubah ayat 60 tersebut disebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara'i. Yang kedua, wal masakin. Yang ketiga, wal amilin. Yang keempat, wal muallafati qulubuhum. Yang kelima, wa fir riqabi. Yang keenam, wal gharimina. Yang ketujuh, wa fi sabilillah. Dan yang kedelapan, wa banis sabil. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir ini kakaknya si miskin. Artinya apa? Fakir lebih parah daripada miskin. Miskin ini adalah adiknya si fakir. Maka prioritas pertama dalam Al-Quran tersebut adalah prioritas fakir buat orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua yaitu miskin. Yang ketiga, amil. Amil adalah pengurus zakat atau panitia zakat. Tidak memandang panitia tersebut berlatar belakang orang kaya, tidak memandang panitia zakat tersebut memandang dia orang miskin. Berhak menerima zakat baik miskin maupun kaya selama yang bersangkutan menjadi panitia atau pengurus zakat. Dan pengurus zakat memiliki tugas mengumpulkan atau menarik, bahkan menghimpun kemudian menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang keempat yaitu wal muallafati qulubuhum. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Bolehkah mu'alaf yang sudah 30 tahun, selama dia sudah menjadi Islam 30 tahun, selama ingin memperbaiki keimanannya dan dia belum tetap keimanannya, belum istiqomah keimanannya, perlu dorongan, boleh diberikan. Karena ingin membangkitkan semangat berislamnya. Yang kelima, riqab, yaitu hamba sahaya. Kita temukan di sini tidak ada ternyata hamba sahaya. Hamba sahaya hanya ada pada zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga ingin memerdekakan hamba sahaya bisa menggunakan dengan dana zakat. Kemudian yang keenam, gharim, yaitu orang yang berhutang. Orang yang berhutang dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Beda makna orang berhutang untuk membeli rumah 2 miliar. Kalau 2 miliar mungkin rata-rata mereka sanggup walaupun bayarnya cicil. Tapi dalam hal ini konteks berhutang adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak mampu, maka dia berhak menerima zakat. Yang ketujuh, fi sabilillah. Fi sabilillah ini di jalan Allah. Siapapun selama dia melaksanakan kebajikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, misalnya takmir masjid, marbot masjid, guru TPA, ustadz-ustadz yang menyampaikan agama Islam, itu fi sabilillah, maka dia berhak menerima zakat. Yang terakhir yaitu ibnus sabil, orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan tidak memandang siapa dia kaya atau siapa dia miskin, tetapi selama dia musafir
dan kekurangan bekal, misalnya kehilangan dompet beserta isi-isinya, maka dia berhak menerima zakat dalam rangka untuk pulang kampung atau dalam rangka untuk menyambung perjalanannya sampai dia ke tujuan. Demikian 8 asnaf, yaitu 8 asnaf sebagai penerima zakat yang berhak menerima zakat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Mudah-mudahan kita sebagai muzaki dapat membersihkan diri kita maupun harta kita. Kemudian para mustahik berhak menerima zakat tidak selamanya menjadi orang yang mustahik, tapi bisa menjadi muzaki seterusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa na'amatni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.